Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, hadirin wal hadirat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Malam ini Allah takdirkan kita bertemu dalam rangka ibadah. Mudah-mudahan Allah jadikan ibadah kita itu kita ikhlaskan hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah juga berkenan menerima ibadah kita, dan Allah catat sebagai catatan amalan solihan makbulan indallah. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, rahmatullah wassalamuhu mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan di atas pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan uswah hasanahnya kepada kita, sehingga alhamdulillah kita berlahan-lahan saat kita baca hadis kadang-kadang kita sempat tercengang karena uswah hasanah beliau baru kita ketahui. Untuk itu mari kita lanjutkan kajian kita malam ini dengan membaca Al-Umnya Imam Asy-Syafi'i yang sudah ditahqiq dan ditakhrij oleh Syekh Dr. Rifat Fauzi Abdul Muthalib jilid 2 dari 16 jilid, halaman 499, masih melanjutkan bahasan pertemuan sebelum ini, yakni niatnya imam beda dengan niatnya makmum. Niatnya makmum ternyata beda dengan niat sholatnya si imam. Hadis yang ke-350, akhbarana Ibrahimu bin Muhammadin an ibni Ajlana an Ubaidillah bin Miqsam an Jabir bin Abdillah anna Mu'adz bin Jabalin, temen seduning Mu'adz bin Jabal iku kana ana sapa ya si panjenenganing Mu'adz bin Jabal iku yusolli salat. Jadi Mu'adz bin Jabal salat makmum sama Nabi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salat apa? Al-isya'a, salat isya. Tsumma yarji'u mangkonuli kondur sapa si panjenenganing Mu'adz bin Jabal ila qaumihi maring kauming umat bin Jabal. Fayusalli mangko salat sapa si Mu'adz bin Jabal lahum ngimami
ring kaum al isya'a ing salat isya. Dadi kaumi jamaahe makmume salat isya. Wahia utawi ya salat lahu tumraping Mu'adzim bin Jabal iku nafilatun salat sunnah. Di Mu'adz bin Jabal niatnya tidak salat isya tapi salat sunnah, sementara makmumnya salat isya. Apakah kayak gitu sah? Sah. Jadi niatnya itu boleh beda ya, boleh beda. Berikutnya hadis yang yang ke-351, akhbarona Thaqatu bin Ulayyata, telah mengkabarkan kepada kami Ats-Tsaqah. Tsaqah itu siapa? Ibnu Ulayyah, itu putranya Ulayyah. Au ghairuhu an Yunusa anil Hasani an Jabir bin Abdillah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa ya nabi, ana iku yusolli salat sapa ya nabi bin nasi kelawan para manungsa. Maksudnya nabi salat bertindak sebagai imam, manusia menjadi makmumnya. Salat apa itu? Salat adzuhri, saat itu salat zuhur. Fil khaufi, dalam keadaan takut. Di mana salatnya? Bibatni nakhlin, di tengah-tengah kebun kurma. Fasolla mongko salat sapa ya nabi bertindak sebagai imam bito ifatin kelawan rombongan. Rakaataini, salate 2 rakaat, qashar masalahnya. Jadi ini salat qashar karena takut, dan sholat itu di tengah-tengah kebun kurma. Selesai 2 rakaat, sholat apa tadi? Sholat duhur. Tsumma salama, mongko nuli salam sapa ya nabi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai kan sholatnya nabi. Wis mari sholat, tsumma ja'at, mongko nuli teko sapa taifatun pantan, rombongan ukhra kang liya. Yang tadi sudah selesai sholat ternyata datang lagi rombongan. Fasolla mongko njur sholat sapa ya nabi lahum bertindak sebagai imam ring rombongan yang baru datang rakaataini ing 2 rakaat. Tsumma salama, mongko nuli salam sapa ya nabi. Jadi selesai sholat duhur dikosor 2 rakaat, ternyata ada rombongan datang lagi. Nabi bertindak sebagai imam, tapi niatnya nabi sholat sunnah, niatnya jamaah sholat duhur. Sekarang ayo kita lihat komentarnya Imam Asy-Syafi'i, itu tadi baru terjemahnya ya. Imam Asy-Syafi'i berkata, sholat yang terakhir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sholat sunnah, sedangkan bagi selain beliau sholat fardu. Jadi niatnya fardu, tapi Nabi niatnya sholat sunnah. Itu ya dalilnya. Andaikan kita terjadi sholat itu beda, niatnya imam dan niatnya makmum, itu sholatnya sah, jamaahnya sah ya. Hadis yang ke-353, akhbarana Rabi'u qol, akhbarana Syafi'i qol, akhbarana Muslimu bin Khalid an Ibnu Jurayj anna ata'an kanat tafutuhu. Jadi Khalid mendapatkan kabar dari Jurayj. Jurayj mengatakan, sungguh sahabat Atta, beliau itu terlambat sholat isya. Kanat ono tafutuhu ngepotke sapa ya si Atta
Jadi atau terlambat. Apa al-atamatu salat atamah. Di malam ini kita tahu bahasa salat isya itu ternyata ada yang lain. Salat apa? Salat atamah. Fayati mongko teka sapa ya si panjenenganing atok. Wan nasu kalih menungso. Jadi datang ke masjid, manusia-manusia di masjid fil qiyami dalam keadaan berdiri mendirikan salat. Fayusalli mongko nderek salat sapa ya si atok ma'ahum sartaning manungsa rakaataini ing 2 rakaat. Jadi atok terlambat. Mungkin biasanya sebelum adzan sudah di masjid. Ini beliau sholat isya ke masjid, ternyata manusia jamaah sudah sholat atau sedang melaksanakan sholat, sedang berdiri melaksanakan sholat. Terus atok makmum rakaataini wayabni alaiha rakaataini, kemudian melanjutkan yang 2 rakaat. Tadi menangi hanya 2 rakaat. Terus selesai imam salam atau berdiri lagi menambah 2 rakaat. Wa annahu lan temen sedening atok ra'ahu yaf'alu dalika wa yaqtaddu bihi minal atamati. Atau sholat isya terlambat 2 rakaat, kemudian setelah salam atau berdiri melanjutkan sholatnya 2 rakaat lagi atau menambah 2 rakaat yang tadi ketinggalan. Ini kayaknya sudah biasa di kita melakukan ini, gak patek apa ya, gak ngumunke, insyaallah sudah biasa kita melakukan seperti itu saat kita ketinggalan rakaat. Kita lanjut hadis berikutnya, yakni yang ke-324. Akhbarana Abdul Majid an Ibni Jurayj qala dawuh sapa Ataun Atok ngomong. Gimana ngomongnya Atok? Man nasyal asro, barang siapa lupa belum sholat asar, fadzakara mongko eling sapa yosi manungso, siapapun orangnya, kalau dia itu iya aku gurung sholat asar, wahwa fil maghribi, padahal saat itu mungkin sudah dikomat ya, sudah iqomah untuk sholat maghrib. Fal yaj'alha mongko becik ndadekke sapa ya wong al asra ing sholat asar. Kita potong dulu. Umpamanya saya lupa karena perjalanan macet, pikiran panik. Seperti Sabtu kemarin ini, saya berangkat ke Pasirian lewat Malang Selatan. Saya nggak tahu kalau jembatannya belum jadi. Akhirnya terus disuruh belok kiri, harus nyemplung nanggone jalan lahar dingin itu. Umpama ya, terus saya panik, gurung sholat asar umpamanya ya. Tapi itu alhamdulillah saya sudah sholat zuhur, sudah sholat asar. Saya sholatnya itu di Kesamben Blitar, terus langsung meluncur ke selatan, ke Malang Selatan. Di situ saya panik belum sholat umpamanya, terus saya menggok nanggone masjid, wis maghrib itu ya. Waktu sudah maghrib, sudah dikumandangkan adzan, saya masuk sudah iqomah. Karena saya belum sholat asar, maka saya makmum nanggone imam sing sholat maghrib, semua jamaah sholat maghrib, tapi saya niatnya sholat asar yang tadi saya lupa belum sholat. Nek tahu dalilnya ini kan enak, nek guru dalil kan bingung. Sudah tahu dalilnya kayak gini, alhamdulillah dapat tambahan ilmu. Diumpamanya terjadi kayak gitu, kita ingat ya. Dawuhnya panjenenganing Abdul Majid
dari panjenenganing Jurej ngomong kala atok mengatakan man nasyal asro, barang siapa lupa sholat asar masuk ke masjid ternyata sudah dilaksanakan atau sedang dilaksanakan sholat maghrib, maka hendaknya orang tersebut jangan niat sholat maghrib tapi asarnya dulu. Berarti nambah 1 rakaat kan ya, nambah 1 rakaat, setelah selesai baru dia berdiri lagi sholat maghrib. Fa in dzakaruha ba'da an sholla al maghriba, kalau ingatnya tadi setelah ikut sholat maghrib, mari sholat maghrib, astagfirullah aku mangan guru sholat asar, maka terus langsung berdiri melaksanakan sholat. Tapi nek ilingi tadi, ingatnya kalau belum sholat asar, maka sebelum takbir niat dia sholat maghribnya imam, kita sholat asar. Tapi nek ilingi wis mari assalamualaikum warahmatullah, aku gurung sholat asar emang, langsung saja berdiri melaksanakan atau mendirikan sholat asar. Fal yusallil asro, kemudian mendirikan sholat asar. Hadis yang ke-355, waruwiyah an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu wa an rajulin akhara minal ansari mithlu hadzal makna. Sama ya yang diriwayatkan dari panjenengan Umar bin Khattab, telah diriwayatkan dari panjenengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan dari seorang laki-laki dari kalangan sahabat Ansor, ternyata juga seperti itu pengamalan saat terjadi lupa belum sholat, datang ke masjid sudah dilaksanakan sholat berikutnya. Kalau kita masih mengikuti dari awal, kita niatnya beda, niatnya imam sholat maghrib, tapi niat kita yang lupa tadi sholat asar. Sama dari jalur itu. Kemudian wayurwa an Abi Darda'in wa Ibni Abbasin qoriban minhu. Kemudian ada lagi hadis dari panjenengan yang Abi Darda dan Ibnu Abbas mendekati itu, qoriban minhu, dekat dari itu, maksudnya mirip-mirip sekali. Itu ya, jadi alhamdulillah dapat tambahan ilmu saat kejadian lupa itu menimpa kita, karena nggak bisa ya lupa itu dilawan, itu sulit ya, jenenge lali itu ya sudah piye nek bantah lali. Dan itu termasuk udhurnya sholat, gak dosa itu ya, karena lupa. Jadi lupa nggak sholat itu nggak dosa, nggak sampai kafir. Tapi kalau lupa beda ya, lali karo nglali, lupa karo pura-pura lupa beda. Gak lali tapi ngomong lali ini bahaya ya. Hadis berikutnya yakni hadis yang ke-357, wa kana Wahbu bin Munabbih wal Hasan wa Abu Raja'in al-Utaridi yaquluna ja'a qaumun, ja'a teko sapa qaumun kaum ila Abi Raja'in maring panjenenganing Abi Raja' al-Utaridi, yuriduna padha ngarepake sapa kaum ayu sallu supaya bisa jamaah salat sapa ya si kaum adzuhra ing salat zuhur. Fawajaduhu mongko padha nemoni atau bertemu sapa ya si kaum terhadap panjenenganing Abu Raja' al-Utaridi iku wis salat, padahal niate teko omah nanggone Masjid Baitul Makmur. Biasanya saya kadang-kadang tidak hanya berdua dengan sopir, kadang-kadang kebek mobilnya ya. Tujuan saya di sini makmum maghrib sama Mas Ali, yang sering Ustadz Ali kan yang bertindak sebagai imam. Ternyata saya datang ke sini, Ustadz Ali sudah keluar ke situ atau ke situ. Saya datang, duh Mas Ali, aku mang niatku arep salat makmum sampean, aku wis mari salate.
Dan di sini kaumnya Roja al-Utaridi ngomong gitu kan sama Roja al-Utaridi, ya Allah Pak Roja al-Utaridi, sebetulnya kami ini ingin sholat makmum jenengan. Bahkan nek ngomong kayak gini, sholla faqalu majina illa linusolliya ma'aka. Tidak lain aku datang ke sini, niat kami ini semuanya ingin makmum dengan jenengan, tidak ada niat lain. Itu kan kaumnya ngomong begitu. Faqala mongko nuli jawab sapa si panjenenganing Roja al-Utaridi, la ukhayyibukum, ya sudah, aku tidak ingin menyia-nyiakan tujuanmu baik tadi. Ya. Tsumma qoma fa ya wis, ayo aku tak salat maneh, tak imami sampean. Jadi imam seperti itu ya. Nek syukur ngimami tok gampang, tapi pas metu ingin iki lho. Wis kesel, wis ngantuk, arepe mulih ndang turu, lah kok ana rombongan teko. Lah contohnya imam yang tadi sudah ngimami itu yang bertindak sebagai imamnya sholat jamaah berikutnya. Ya. Fasola bihim, dzakara dalika Abu Qatnin an Abi Khaldata an Abi Rojain al-Utaridi. Tidak hanya satu jalur, jalur yang lain juga menceritakan hal yang sama. Jadi panjenengan Roja al-Utaridi tadi sudah ngimami, sudah selesai sholat, jamaah buyar, dhek arepe mulih ana rombongan mah ngomong seperti saya tadi dan rombongan saya, Ustaz Ali, sebetulnya tadi aku enggak ada niatan yang lain. Niatanku kami ingin makmum dengan jenengan. Maka ya itu contoh-contohnya kayak gitu ya, dari Nabi, dari para sahabat seperti itu. Tapi kayak ini aku wis kesel ngono kayak ya. Paling ngomongnya saya nggih sepunten ingkang kathah nggih kula pun kesel ya. Padahal kan contohnya tidak begitu. Dia jadi imam lagi. Tadi Nabi kan juga begitu kan, saat sholat di tengah-tengah kebun kurma selesai, delalah rombongan lain datang. Kan mungkin Nabi juga capek sama dengan kita kan, Nabi kan juga manusia sama dengan kita. Kan sama kita dengan Nabi, bedanya kan hanya satu. Nabi itu mendapat wahyu. Ya dah. Nabi itu pelaku wahyu, maka yang mencontohkan wahyu Nabi lah. Kita itu manusia tapi harus mencontoh, tidak mencontohkan. Kalau Nabi kan mendapat wahyu, mencontohkan wahyu. Kalau kita mencontoh Nabi karena Nabi adalah pelaku wahyu, maksudnya sing nompo wahyu itu kan hanya itu. Kan ya kesel juga kan? Iya. Mungkin ya ngantuk bareng. Ya nek awake pas sehat, nek pas gak sehat. Ya, lebih abot mana kira-kira? Nah itu ternyata contohnya itu imam tadi yang sudah jadi imam. Ini sahabat-sahabat kan juga mencontoh Nabi saat terjadi sholat di tengah-tengah kebun kurma. Masih ada hadis yang berikutnya yakni 358. Akhbarana Rabi'u qala akhbarana Syafi'i qala akhbarana Abdul Majid an Ibnu Jurayjin qala matur sapa insanun para manungsa li tawusin maring panjenenganing Tawus, wajadtu ketemu ingsun annasa ing para manungsa fil qiyami saat itu sudah berdiri. Waja'al duha al isya'a, maka aku jadikan sholat itu isya. Isya yang gimana? Al akhirata, isya yang akhir. Qala, maka Tawus mengatakan asabta, kamu benar. Awake dhewe kadang-kadang ya, satu misal tadi malam saya ngajinya kan di Wonosalam. Wonosalam tempat saya yang Wonosalam sekitar 20 sekian kilo, nggak jauh. Tapi medannya ngeri. Ketepaan ada proses pengecoran pelebaran kanan kiri jalan. Tulisannya ditutup, terus jalurnya dipindah. Saya mikirin apa dipindah nang mrono, aduh nggak masalah. Tapi kira-kira iso tembus pora mobil iki.
mikirnya gitu kan. Terus mulai iku wis capek itu kan ya. Delah pas nyampe rumah ada telepon jenengan pun mireng kabar. Kabar apa? Beliau ada jamaah kita tadi malam meninggal. Tak pikir sudah ada di rumah, aku segera datang, segera kita rawat dan kita makamkan. Ternyata aku datang, jenazahnya masih di rumah sakit. Ya, akhirnya nunggu sampai 1 jam lebih, nyampe sudah jam berapa itu ya. Akhirnya sudah selesai, kita sholatkan, kita berangkatkan nanggone makam. Ternyata kuburannya nek ngeduk gurung mari pisan. Katanya juru kuncinya itu sing nggawa kuncinya sakit itu ya. Jadi nunggu sampai malam gitu kan. Umpama itu terus aku lupa gurung sholat isya. Terus keturun, tapi tadi malam enggak, sudah sholat isya saya sudah di Wonosalim, hanya contoh saja ya. Kemudian saya sholat umpamanya lali tadi malam gurung sholat isya. Datang ke masjid ternyata jamaah sholat subuh sudah didirikan. Loh, saya itu mendirikannya walaupun wong-wong sudah sholat subuh, saya niatnya sholat isya di akhir waktu isya. Ya pancene waktune wong lali. Kan ya kapanpun dia ingat ya sholat sudah. Pas nang masjid pas dilaksanakan sholat subuh, maka walaupun mereka sholat subuh, kita niatnya sholat isya. Itu tadi kan di depan sudah ada. Nah, ilingnya, ingatnya itu saat sebelum sholat subuh ya niatnya sholat isya walaupun jamaah, tapi niatnya wis mari ya jamaah karo sapa nggak wis sholat ya. Terus ngadeg maneh mendirikan sholat. Tapi kalau ada yang subuh itu orang yang sholatnya tumuk ninahnya panjang delalah, dia itu masbuk, sehingga setelah 1 rekat, serekat itu podo karo petang rekat, sehingga saya sholatnya kan cepet. Saya setelah salam sholat isya, dia itu masih sholat subuh tasahud akhir yang masbuk tadi, saya langsung geser makmum ke dia. Dia kan tadi niatnya subuh ya kan? Terus saya sholatnya isya. Delalah mari sholat isya itu setelah selesai mari melok subuh ya. Setelah selesai sholat subuh saya ingat kalau saya belum sholat isya, maka saya geser langsung makmum dengan orang yang sholat subuh yang masbuk tadi. Gimana, bisa dipahami ya? Gimana? Monggo diulang. Apa? Ya. Iya. Ya otomatis kan. Ya tinggal yang tersisa itu apa? Tapi yang berangkat tanpa sir. Ketika di belakangnya itu ada lagi makmum mengikuti, maka dia tidak sir. Loh, tetap ya. Jadi tidak ada perubahan situasi kayak gitu. Itu sholat jahar ya tetap jahar. Sholat sir tetap sholat sir. Duhur kemudian tak jaharno cek neruh aku ngimami dek ini enggak perlu ya. Sholat jahar juga begitu ya, sholat jahar juga begitu. Subuh sama isya kan sama-sama jaharnya, jadi tidak ada perubahan. Apa seperti itu yang dimaksud terus pundi? Iya, ketika dia niatnya sholat isya sudah imam sudah salat, imam sudah salam melanjutkan otomatis kan? Iya. Ya kurang piro itu ya. Nek medhu ini mikir tasawuf akhir otomatis nambahi 4 kan begitu kan. Niatnya karena niat isya. Sudah. Ya otomatis dilihat kan kerasa aku mang mikir menangi takbiratul ihram sing bukan dulu takbir intikal yang terakhir itu kan 1 rakaat. Padahal dia itu sholat niatnya sholat isya, otomatis kurang 3. Gimana itu? Iya udah. Iya, jadi itu kalau mungkin sekali itu. Ketika ada makmum yang mengikuti
mengikuti kita. Mengikuti sing sholat isya tadi ya. Nah, terus Kan kita sudah tidak bersyarat ya ya. tinggal 2 rakaat kan. Wis gak wayahe jahar. Wis wayahe sir gitu ya. Ya udah ya sir saja, gak usah dibanterke. Iya. Karena sudah waktunya sir, tidak waktunya jahar. Ya sama saat kita masbuk dan sholat isya ya. Wis 2 rakaat. Masbuk mang nambah 2 rakaat kan sir. Tiba-tiba ada orang yang makmum. Enggak ya. Beda dengan sholat sunnah. Nah sholat sunnah malah dijaharno. Jadi saya setelah sholat isya terus sholat sunnah ba'dal isya. Delalah ada orang sing tiba-tiba datang ke saya, kaki ditemplekno plek jenenge wong wis sunah, gak abal-abal sunah bener-bener sunah. Dadi pundake ya mepet, mata kakinya mepet plek kayak gini kan. Kan otomatis saya tahu oh dia itu makmum ke saya. Padahal saya sholat sunnah ba'dal isya. Oh berarti dia sholat isya. Maka saya keraskan suara saya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dikeraskan. Sholat sunnah loh padahal. Beda loh ya dengan yang tadi. Itu setahu saya seperti itu dari hadis-hadis yang kita baca. Termasuk di kitab ini juga seperti itu. Ya. Ngimami kedua. Tapi imam ini sudah melaksanakan sholat sunnah. Iya. Terus niat dia yang sholat menemani orang lain itu apa? Ya sholat sunnah itu ya. Tapi dia sudah sholat sunnah. Iya, sholat sunnah itu kan tidak hanya sholat sunnah ba'diyah. Otomatis menjadi sunnah ngimami wong sing ketinggalan. Otomatis. Iya, walaupun sudah sholat, ojo meneh kok sholat sunnah si enek waktu sholat. Sholat subuh ini kan haram ya. Loh itu jadi sholat sunnah. Tadi kan sholat sudah sholat subuh. Adalah ono rombongan afrohi nggawa rong mobil. Ya. Maka imam di sini tadi berdirinya imam itu sholat sunnah. Otomatis jadi sunnah karena sudah wajib. Itu hadisnya kan jelas ya. Saat Nabi sholat isya, sholat zuhur apa asar ya. Kemudian ada 2 orang nongkrong di emperan masjid. Mungkin Pak Yus dengan teman di belakangnya itu ya. Kini sholat jamaah kono ngobrol ya, ngobrol dewi. Nabi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dipanggil dengan keadaan gemetaran, kamu kok gak ikut jamaah? Ngapunten ya Rasul, kalau wau sampun sholat wonten tenggene ngriku lho. Kalau wau berangkat iki mun sholat mampir tenggene pom kali ngisi solar mamane. Jangan begitu. Ya. Kalau kamu berada di masjid, kamu harus ikut sholat. Sholat wajibmu sudah sah, sholat keduamu menjadi sholat sunnah, otomatis jadi sholat sunnah. Jadi nek Pak Yus gak gelem nolak sholat, yo ngaliyo nang embong kono jon. Jangan nongkrong di situ itu kan ya. Jadi nek kula jenengan niku arep sholat kok capek awakku. Nyisi yo aja nenggone masjid karo Nabi, gemeteran sampean ketemu Nabi. Ini apa kon gak melok sholat? Iku bahasa saya ya, bahasa Nabi yo gak ngono lah ya. Ya, bahasa saya kan kasar kayak gitu. Jadi seperti itulah. Jadi itu tadi niatnya niat apa? Ya jenengan niatnya subuh, tapi subuh sampean tetep jadi sunnah, gak jadi wajib gak. Wajibnya wis gugur. Maka sholat berikutnya itu dawuh Nabi ya. Sholatlah kamu tetap ikut jamaah. Sholatmu tadi nenggone pom karo ngisi sholat sah sholatmu. Ya.
terus jamaahmu nunggone kene karena kamu timbangane ngobrol kayak gitu nongkrong koncone do salat kok nongkrong karepmu dhewe awakmu salat ikut menjadi salat sunnah itu dadi makmum ya dadi sunnah dadi imam ya dadi sunnah nek gak gelem nang salat ya nongkrongnya aja nunggone iya gimana inggih monggo. Coba diwangsuli malih nggih. Kalau suami pulang dari masjid sholat isya, tapi keluarga di rumah tunggu mau sholat isya untuk diimami suami. Lihat suami bagaimana? Lihat sholat isya dari sunnah itu ya. Dari sunnah ya? Iya otomatis itu tadi dalilnya. Pak Yus nongkrong kono itu mang. Itu tadi. Jadi sholatmu tadi sah, imam suamine jenengan kondur kan, sholatnya sudah sah. Ternokono bertindak sebagai imam sah, tapi bukan sahnya isya, tapi sahnya sholat. Padahal sudah sholat sunnah ba'diyatal isya sudah, kok ngimami lagi, ya itulah sunnah. Iya, iya kembali. Lah ya, beda niat. Saya sudah sholat jamak kosong. Heeh. Ya, duhur. Iya. Teman satu rombongan saya tahu dia terlambat, dia sholat isya, asar. Heeh. Asar. Saya ngikuti. Iya. Karena tadi saya jamak kosong, saya ngikuti dia Salat tamam. asarnya. Heeh. Begitu dia dua rakaat bangkit lagi, yang ketiga saya duduk. Iya. Saya duduk, itu boleh kan? Atau saya nunggu? Dalilnya beda ya. Jadi ini masalahnya beda. Jenengan tanyakan ini dalilnya itu imam itu diangkat liyuk tama untuk diikuti. Jadi kulo musafir teko nanggone ini niat saya padahal tadi dari rumah aseng kok tak jamak kosor nunggone Baitul Makmur. Ya dah. Niat saya kan seperti itu. Delalah rong rekaat kita kudune salam. Lah imamnya sing ngadep maneh. Maka niat kita nek wis dadi makmum ya manut karo imam, otomatis kosornya itu hilang. Kewajibannya sholatnya tidak kosor karena ikut makmum mukim. Mulane nek wis Maria mlebu Pak Imam kalau dereng sholat jenengan imam nggih, tapi kalau sholat kosor imamnya kan boleh sholat 2 rakaat bukan sholat wajib. Tapi nek imamnya ternyata dike petang rakaat makmumnya ya panggah melok ngadeg yang niatnya kosor, hilang kosornya menjadi sholat mukim, sholat tamam. Itu kalau makmum. Mulane sing pewenak iku nek wis padha ngajine sing dadi imam itu kudune sing musafir atau sing kosor. Kok nek imame salam kan sudah selesai imamnya. Lah kita makmum iki mang yang mukim jenengan penduduk Villa Sengkaling kan, kula musafir, saya sholatnya 2 rakaat salam jenengan nambah 2 rakaat. Itu nek kaitane makmum karo mukim iki mang gak ngomong makmum mukim karo musafir enggak. Pas nenggone tengah-tengah kebun kurma itu tadi sama-sama musafirnya. Rombongan pertama itu juga kosor. Rombongan berikutnya Nabi setelah salam juga kosor sama. Tapi andikan terjadi iku sing bagus sing dipersilahkan untuk jadi imam bukan imam mukim. Masalah ya nek nanggane Villa Sengkaling kabeh wis ngaji ngene nek gurung. Ya bingung kan? Sing akhire ya sing kulino ngimami ae aja musafir golek 2 rakaat salam buyar.
Gak biar piye subhanallah ya akhirnya geger kan kasih sholat. Iya, karena waktu sudah masuk misa. Saya pernah datang ke masjid untuk sholat jamaah, ternyata saya kelar, Ustaz. Mereka sudah mendahului kebiasaan sholat, sehingga saya datang sudah selesai. Karena sudah terlambat, saya tidak kasih sholat asar, Ustaz. Jadi saya tahiyat di masjid dulu, Ustaz. Ini 2 rakaat. Setelah 1 rakaat, ada teman yang datang terlambat, kelar juga, Ustaz. Terus makmum dengan saya. Iya. Setelah salam saya beritahu, Pak, saya tadi itu sholat sunnah, jadi kan niatnya ganti sholat sunnah gitu. Lah iku, ngono iku nek guru ngaji kan. Makanya tadi orangnya kalau sudah ngaji nggak mungkin kan, karena rumusnya jamaah itu yang penting sholat apapun yang tetap ada rukuk dan ada sujudnya, selesai sudah. Ya. Jadi gak ada ngomong Pak ngapunten jenengan salat malih kula wau salat sunah iki lho gek yo nyapo ngomong kaya ngono iku lho. Aturane gak ngono. Nabi itu gak tahu kadang ngandani ngongkon baleni maneh nek aku salat itu enggak itu lho. Itu setahu saya seperti itu. Jadi gak usah dikompromekno sunah karo wajibnya antara imam karo makmum, gak usah. Apa meneh nek iku mang gak bareng. Wong imame ujug-ujug sholat sunah, makmume datang wajib itu saja sah kok. Gak ada ngomong ngono melakno imam-imam ngaji ta. Jadi gak ngomong aku mang sholat sunah Pak ngapunten enggak ya. Enggak, aturannya tidak begitu. Insyaallah seperti ini dulu sedikit yang kita baca, mudah-mudahan Allah takdirkan kita bisa istiqomah, karena satu istiqomah ini lebih baik daripada 1000 karomah, kata Syekh Jumadil Kubro itu. Kan beliau banyak karomahnya. Nang Mekah itu hanya butuh waktu beberapa menit, dibacok, ditombak, ditembak, wis nggak mempan sama sekali. Muridnya takut bingung, kemudian terus karomah itu apa? Ternyata jawabannya satu istiqomah itu lebih baik. Jadi kita punya amalan ibadah yang istiqomah, mungkin puasa Daud, mungkin puasa Senin Kemis, satu saja diistiqomahkan terus, itu lebih baik dibanding 1000 karomah. Demikian, mudah-mudahan kita ngaji ini bisa istiqomah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.